Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bu Guru harap masih sama dengan harapan-harapan Bu Guru sebelum-sebelumnya, agar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ke subtema 3, yaitu lingkungan dan manfaatnya. Namun sebelum kita lanjutkan pelajaran kali ini, Bu Guru harap anak-anak sudah menyiapkan buku tema satunya. Kalau sudah, anak-anak silakan membuka bukunya halaman 103. Jadi di sini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu lingkungan dan manfaatnya. Nah, sebelumnya sepertinya sudah pernah kita pelajari tentang lingkungan, namun Bu Guru belum pernah menjelaskan apa itu lingkungan, ya. Jadi, lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Anak-anak boleh mencatat ya. Bu Guru ulang, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia atau memberikan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Nah, lingkungan di sini ya dibagi menjadi dua komponen. Ada komponen abiotik atau segala yang tidak bernyawa yang ada di sekitar kita seperti tanah, udara, air, dan lain-lain ya. Kemudian komponen berikutnya yaitu komponen biotik atau segala yang bernyawa yang ada di sekitar kita, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia, bahkan virus dan bakteri yang ada di sekitar kita pun itu termasuk ke dalam komponen biotik. Untuk pembelajaran lingkungan sendiri nanti akan kita lanjutkan lagi di materi-materi berikutnya. Akan kita pelajari lagi lebih lengkap tentang komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, sekarang Bu Guru minta anak-anak untuk menyimak ke pembelajaran berikutnya. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran 1. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 105. Di sini kita akan melanjutkan ke pelajaran bahasa Indonesia bagian A, gagasan pokok dalam bacaan. Nah, bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf mengandung satu gagasan pokok atau gagasan utama, atau disebut juga dengan ide pokok. Gagasan pokok di sini biasanya ditemukan dalam kalimat utama di tiap-tiap paragraf. Jadi kalimat utama bisa anak garis bawahi di situ. Kalimat utama adalah kalimat inti dalam suatu paragraf atau apa yang dibahas dalam paragraf tersebut, maka itu biasanya merupakan kalimat utama atau ide pokok dari paragraf tersebut. Jadi anak-anak ingat ya, apa yang dibahas dalam paragraf tersebut atau apa yang diceritakan dalam paragraf tersebut, maka itu biasanya merupakan kalimat utama. Nah, kalimat utama ini biasanya terdapat di awal paragraf atau disebut apa anak-anak yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu paragraf deduktif. Kemudian biasanya terdapat juga di akhir paragraf atau disebut juga dengan paragraf induktif. Dan biasa juga terdapat di awal atau di awal dan di akhir paragraf atau disebut dengan paragraf campuran atau istilahnya paragraf deduktif induktif. Kamu dapat menemukan atau menentukan gagasan pokok dengan membaca paragraf secara intensif. Nah, apa itu membaca intensif? Anak-anak bisa melihat di bawah paragraf itu ada jendela ilmu. Jadi, membaca intensif adalah kegiatan membaca teks yang dilakukan dengan cermat dan teliti. Untuk menambah pengetahuan anak-anak di sini tentang
lingkungan dan manfaatnya, Bu Guru meminta anak-anak untuk membaca bacaan di Mari Melakukan Dua. Jadi nanti anak-anak bisa membaca di situ, itu adalah tentang manfaat tanah liat yang diolah menjadi jenis-jenis gerabah. Nah, nanti dalam proses pembuatan gerabah di situ juga memanfaatkan organ gerak manusia. Jadi Bu Guru hanya memberi tugas kalian untuk membaca bacaan yang ada di Mari Melakukan Dua untuk menambah pengetahuan tentang salah satu manfaat lingkungan, yaitu tanah. Nah, nanti di dalamnya ada pemanfaatan organ gerak manusia dalam pembuatan gerabah yang ada di bacaan. Selanjutnya ini ada di halaman 118, masih dengan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di sini Bu Guru gabungkan ya untuk penjelasan gagasan pokoknya, sekaligus di sini kita lanjutkan. Jadi gagasan pokok dapat dikembangkan menjadi sebuah karangan baru. Nah, berikut langkah-langkah untuk membuat karangan baru. Yang pertama yaitu bacalah tiap-tiap paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat utama dari paragraf tersebut. Kemudian yang ketiga, rangkailah gagasan pokok hingga menjadi bacaan yang padu atau bacaan yang berkesinambungan antara ide pokok yang satu dengan ide pokok berikutnya, ya, dirangkai menjadi sebuah paragraf. Nah, tulislah karangan tersebut menggunakan kalimatmu sendiri. Jadi itu adalah langkah-langkah untuk membuat karangan baru. Anak-anak bisa melihat di bukunya, itu ada di halaman 118. Selanjutnya kita ke halaman 106. Di bagian B, manfaat organ gerak manusia. Nah, tadi Bu Guru sudah minta kalian untuk membaca bacaan yang ada di Mari Melakukan Dua. Jadi di situ ada proses pembuatan gerabah. Nah, proses pembuatan gerabah di sini memanfaatkan organ gerak manusia. Organ gerak manusia di sini berupa apa? Yaitu tangan dan kaki. Jadi anak-anak harus selalu ingat, organ gerak manusia di sini terdiri atas tangan dan kaki. Contohnya dalam proses pembuatan gerabah di sini ya. Jadi tadi memanfaatkan kedua organ gerak manusia. Pasti anak-anak sudah membaca bahwa dalam pembuatan gerabah tadi ada fungsi tangan di situ untuk apa ya. Kemudian kaki digunakan untuk apa tadi dalam proses pembuatan gerabahnya. Ya, jadi hasil gerabah sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara tangan dan kaki pengrajin yang membuat gerabah tersebut. Nah, selain pembuatan gerabah tadi, masih banyak lagi jenis aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak kita. Jadi ingat ya, organ gerak kita di sini adalah tangan dan kaki. Bisa anak-anak perhatikan di halaman 107 ada tabel aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Jadi tadi selain membuat gerabah, ada banyak aktivitas manusia lainnya yang memanfaatkan tangan dan kaki. Nah, kita lihat contohnya di nomor 1 itu ada nelayan. Jadi organ gerak yang terlibat yaitu tangan. Nah, tangan di sini dimanfaatkan untuk apa? Yaitu untuk mendayung, kemudian untuk melemparkan alat pancing, lalu untuk menebar jaring dan menangkap ikan secara langsung. Yang kedua, itu ada pemain sepak bola. Yang paling dominan digunakan dalam permainan sepak bola itu adalah kaki. Kaki digunakan ya tentunya untuk menendang atau menghentikan bola. Jadi di sini ya dalam bermain bola juga memanfaatkan organ gerak seperti tangan, tetapi itu biasanya hanya pada penjaga gawangnya saja karena harus menangkap bola.
Berikutnya yaitu penjahit. Nah, sama dengan pembuatan gerabah tadi, di sini penjahit memerlukan kombinasi antara tangan dan kaki. Jadi tangan digunakan untuk memegang bahan jahitan dan memasukkan benang jahit ke dalam jarum. Sedangkan kaki digunakan untuk mengendalikan pedal jahit. Untuk penilaian harian pembelajaran 1 di halaman 108, anak-anak simak dengan baik. Kita akan bahas bersama dan jangan lupa disilang jawabannya di buku paketnya. Oke, kita mulai ya. Nomor 1, bagian A dulu. Gagasan pokok paragraf pertama adalah, jadi di atas ada bacaan untuk nomor 1 sampai nomor 5. Soal nomor 1, gagasan pokok paragraf pertama adalah, itu ada A, B, C, D. Nah, coba anak-anak baca. Jadi di situ paragraf 1, gerabah merupakan salah satu warisan budaya yang sangat tua. Konon, gerabah sudah dibuat sejak manusia hidup menetap dan mulai bercocok tanam. Meskipun sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, sampai kini pun gerabah dapat dijumpai di seluruh pelosok Nusantara, misalnya di Pulau Madura. Seperti yang tadi Bu Guru sudah jelaskan, bahwa kalimat utama ya, ini di dalamnya ada ide pokok. Nah, kalimat utama di sini adalah apa yang dibahas di dalam paragraf tersebut. Kalau untuk paragraf 1, di situ yang dibahas adalah apa? Ya, gerabah merupakan salah satu warisan budaya yang sangat tua. Itu ada di bagian B. Jangan lupa disilang ya anak-anak. Kita lanjut nomor 2. Gagasan pokok paragraf kedua terdapat pada kalimat. Nah, kita baca paragraf kedua. Gerabah yang dihasilkan dari Pulau Madura berwarna kuning. Gerabah Madura memiliki harga yang terjangkau, anti karat dan mudah dibersihkan. Selain itu, gerabah Madura memiliki kekhasan lokal. Oleh karena itu, gerabah Madura berbeda dari gerabah di daerah lainnya. Nah, di sini paragraf kedua itu menjelaskan tentang ciri khas gerabah yang berasal dari Madura, ya. Atau di sini menjelaskan tentang perbedaan gerabah yang ada dari Pulau Madura dengan gerabah dari daerah lain. Jadi gagasan pokoknya ada pada kalimat keempat. Kita lanjut nomor 3. Informasi yang dapat ditemukan pada paragraf kedua yaitu bagian A, ciri-ciri gerabah Madura. Ciri-cirinya tadi itu harganya terjangkau, anti karat dan mudah dibersihkan, lalu biasanya dari sana itu berwarna kuning. Kita lanjut nomor 4. Gerabah yang dibahas pada paragraf tersebut berasal dari Pulau Madura, bagian B. Nomor 5, ciri khas gerabah Madura adalah, ciri khasnya yaitu berwarna kuning. Lanjut nomor 6, perhatikan tabel berikut. Nah, pasangan yang tepat antara aktivitas organ gerak yang terlibat dan manfaat organ gerak ditunjukkan oleh angka berapa. Dibaca baik-baik ya. Memancing, organ yang terlibat tangan dan kaki, apakah benar manfaat organ geraknya, kemudian menjahit, membuat tembikar, lalu menyapu lantai. Nah, pasangan yang tepat yaitu ada di bagian D, itu nomor 2 dan nomor 4. Lanjut nomor 7, perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar tersebut adalah bagian C. Tangan dapat digunakan untuk memegang tali kendali kuda. Nomor 8, pada pembuatan gerabah, bagian tangan yang digunakan untuk menekan adonan tanah, lihat ke bagian tengah dan meratakan adonan, yaitu yang tadi kalian baca itu adalah apa?
Ya, bagian C, dasar telapak tangan. Lanjut nomor 9. Contoh aktivitas manusia yang melibatkan organ gerak berupa tangan adalah ya, menimba air. 10. Pada proses pembuatan gerabah, seorang perajin menggunakan organ gerak berupa tangan dan kaki. Kedua kaki perajin gerabah tersebut digunakan untuk tadi yang kalian baca, kakinya di sini dimanfaatkan atau digunakan untuk apa? Ya, untuk memutar tungku gerabah. Kita lanjut bagian B, isian. Nomor 1. Gagasan pokok paragraf tersebut ditunjukkan oleh angka berapa? Coba dibaca dulu, dilihat apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Ya, itu ada pada angka 1. Ditulis di bukunya ya, angka 1. 2. Ada titik-titik teknik yang dapat digunakan untuk membuat gerabah. Ada berapa teknik yang ada dalam paragrafnya? Ya, ada 6. Itu ada teknik lempeng, teknik pijat, teknik pilin, teknik putar, teknik cetak tekan, dan teknik cor atau tuang. Nomor 3. Teknik pembuatan gerabah yang memanfaatkan meja putar adalah teknik apa? Ya, teknik putar. 4. Petani mengolah tanah di sawah dengan cara mencangkul. Aktivitas mencangkul tersebut melibatkan organ gerak berupa tangan. 5. Organ gerak yang digunakan untuk memutar tungku gerabah adalah tadi yang digunakan adalah kaki. Jadi itu tadi pembahasan soal di penilaian harian pembelajaran 1. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran 2. Pembelajaran 2, anak-anak bisa buka bukunya halaman 110. Kita lanjutkan bagian A, gangguan dan kelainan tulang manusia. Ya. Jadi sistem gerak pada manusia dapat mengalami gangguan dan kelainan. Gangguan dan kelainan dapat terjadi pada otot, tulang maupun sendi. Jadi sudah kita pelajari sebelumnya jenis-jenis otot, jenis-jenis tulang, dan jenis-jenis sendi. Untuk mengingat kembali, nanti anak-anak bisa buka lagi bukunya. Gangguan pada sistem gerak merupakan keadaan yang mengganggu kerja sistem gerak manusia. Langsung saja ya, gangguan dan kelainan tulang manusia. Jadi beberapa jenis gangguan pada tulang dan sendi. Yang pertama yaitu 1 ya, fraktura atau kondisi patah tulang karena kecelakaan atau terjatuh. Jadi fraktura ini sama dengan patah tulang. Jadi pada saat kita jatuh ya, seandainya ada yang terjatuh lalu tulangnya patah, itu biasa disebut dengan istilah fraktura. Yang kedua, fisura. Nah, kondisi retak tulang karena benturan, terjatuh atau kecelakaan. Jadi kalau fisura itu kondisi retak tulang. Ya, ingat fraktura patah tulang, kalau fisura retak tulang. Kemudian ketiga, keseleo. 4, dislokasi. Kemudian 5, memar sendi. 6, urai sendi. Nah, ada penjelasannya di buku. Anak-anak tolong sambil dibaca dislokasi itu apa, kemudian memar sendi itu apa. Jadi memar sendi itu adalah gangguan pada sendi karena selaput sendi robek, itu disebut dengan memar sendi. Kemudian urai sendi ya, nanti dibaca di bukunya halaman 110. Kita lanjutkan. Sementara itu, kelainan pada sistem gerak dapat terjadi sejak lahir atau biasanya disebut dengan bawaan ya, maupun karena faktor lain seperti kebiasaan yang salah dan penyakit. Nah, kelainan ini akan berlangsung lama sehingga sangat mempengaruhi sistem gerak manusia. Ya, berikut beberapa kelainan pada tulang. Yang pertama yaitu rakitis, yaitu bentuk kaki O atau
X. Nah, kelainan ini terjadi biasanya sejak lahir atau bawaan. Penyebabnya biasanya pada saat hamil, ibu kekurangan vitamin D dan kalsium. Selanjutnya, hidrosefalus. Hidrosefalus adalah bentuk kepala membesar. Nah, membesarnya di sini karena terjadi pengumpulan cair dan pelebaran rongga otak. Ini juga biasanya terjadi pada bayi sejak lahir. Ketiga, mikrosefalus, yaitu bentuk kepala mengecil karena kelainan pertumbuhan tengkorak. Jadi kebalikan dari hidrosefalus tadi. Selanjutnya, osteoporosis. Nah, osteoporosis adalah pengeroposan tulang, ya, pengeroposan tulang sehingga tulang menjadi lunak dan rapuh. Osteoporosis ini biasanya sudah terjadi pada orang yang lanjut usia atau terjadi seiring bertambahnya usia. Kita lanjutkan nomor 5. Kelainan pada tulang belakang yang terjadi karena kebiasaan posisi duduk yang salah. Nah, ini ada 3 jenis, yaitu lordosis, skoliosis, dan kifosis. Bisa Nana lihat di buku halaman 110, itu ada pada gambarnya, ya. Lordosis itu tulang belakang melengkung ke depan. Kemudian di bagian B gambarnya itu skoliosis, ya, terjadi jika tulang belakang melengkung ke arah samping atau biasanya membentuk seperti huruf S. Kemudian bagian C itu kifosis, ya, itu adalah tulang belakang membungkuk, ya, dilihat gambarnya melengkung ke belakang atau biasanya terlihat membungkuk. Nah, adanya gangguan dan kelainan pada tulang ini menyebabkan aktivitas manusia terganggu dan tidak berjalan maksimal. Agar tidak terjadi gangguan dan kelainan pada tulang, disarankan untuk tidak membebani tubuh dengan aktivitas yang berat. Jadi bekerjalah sesuai dengan kemampuan tubuh. Selain itu, membiasakan posisi tubuh yang benar saat beraktivitas akan mengurangi gangguan dan kelainan tubuh. Tubuh juga memerlukan asupan makanan dan waktu istirahat yang cukup. Asupan makanan bergizi diperlukan sebagai sumber energi bagi tubuh. Nah, nanti bisa dilihat di paragraf berikutnya, ya, di halaman 111. Jadi untuk gangguan dan kelainan tulang manusia di sini, Bu Guru harap anak-anak untuk mempelajari atau membaca lagi perbedaan dari gangguan-gangguan tersebut, lalu yang disebabkan tadi oleh kebiasaan atau penyakit, kemudian ada gangguan yang disebabkan yang terjadi sejak lahir atau disebut dengan bawaan. Bu Guru harap anak-anak bisa membedakan kelainan-kelainan pada tulang tersebut. Selanjutnya halaman 112, ya, kita lanjutkan bagian C, ciri-ciri dan jenis komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, komik memiliki beberapa ciri-ciri tersendiri sehingga dapat dibedakan dengan karya sastra lain. Ciri-ciri komik yang pertama, berisi cerita melalui gambar dan bahasa. Kedua, bersifat profesional. 3, bahasa percakapan sederhana. Keempat, bersifat kepahlawanan. Kelima, penggambaran watak karakteristik tokoh-tokoh. Kemudian keenam, berisi humor. Nah, komik biasanya disajikan dalam gambar hitam, putih, dan berwarna. Dilihat dari penampilannya, komik dapat dibedakan menjadi 3, ya, yaitu komik strip, komik buku, dan komik humor. Nanti penjelasannya di nomor 1, ya, dilihat di halaman 112. Komik strip adalah komik yang terdiri atas beberapa gambar saja, ya, ingat,
terdiri atas beberapa gambar saja, tetapi dilihat dari segi isi sudah mengungkapkan gagasan utuh. Kemudian yang kedua yaitu komik buku. Komik buku adalah komik yang dikemas dalam bentuk buku yang menampilkan satu cerita utuh. Ketiga, komik humor adalah komik yang berisi sesuatu yang lucu. Itu tadi jenis komik berdasarkan penampilannya. Selanjutnya, berdasarkan ceritanya, komik dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama komik edukasi atau ya di sini berfungsi sebagai hiburan. Kemudian 2, komik promosi. Ini adalah komik yang digunakan untuk keperluan promosi sebuah produk. Kemudian ketiga, komik wayang. Ya, komik yang berisi tentang cerita wayang. Selanjutnya, komik silat adalah komik yang didominasi oleh adegan laga atau pertarungan. Nah, di bukunya anak-anak bisa perhatikan ya, contoh komik strip. Ya, bisa dilihat di bacaannya komik strip. Berdasarkan penampilannya, komik di atas termasuk komik strip sederhana karena hanya terdiri atas 2 adegan gambar dan dari segi isi sudah mengungkapkan gagasan utuh atau apa yang dibahas dalam komik tersebut atau apa isi cerita dari komik tersebut. Selanjutnya, masih di halaman 113, penilaian harian pembelajaran 2 itu anak-anak kerjakan sendiri. Ingat ya, dalam mengerjakan, bagi yang ingin bertanya silakan japri Bu Guru. Japri Bu Guru. Jadi jangan asal dijawab ya. Jangan asal dikerjakan. Misalnya orang tuanya sibuk, tidak bisa membantu, anak-anak bingung jawabannya bagaimana, silakan japri Bu Guru. Dikerjakan itu bagian A dan B, halaman 113 dan 114. Dikerjakan di buku tugasnya. Ingat, ditulis sendiri dengan tulisan yang rapi. Selanjutnya, kita lanjutkan ke PB5 dulu ya, di halaman 129. Gangguan dan kelainan pada otot manusia. Jadi, selain pada tulang dan sendi, manusia dapat mengalami gangguan dan kelainan otot. Gangguan dan kelainan pada otot manusia berupa 1. Kejang otot. Ya, jadi kejang otot dapat terjadi karena otot melakukan kerja terus-menerus tanpa henti. Istilah lain untuk kejang otot di sini yaitu kram otot. Bisa dilihat di bukunya ya. Yang kedua, atrofi. Atrofi merupakan kelainan otot yang ditandai berkurangnya ukuran otot menjadi kecil. Jadi atrofi yaitu ukuran otot menjadi kecil. Kemudian ketiga yaitu kaku leher atau stiff. Kaku leher adalah kelainan pada otot leher yang disebabkan adanya peradangan otot leher. Keempat, itu tetanus. Tetanus merupakan gangguan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Jadi, gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani di sini itu adalah tetanus. Kemudian selanjutnya, hernia abdominal adalah robeknya otot dinding perut yang menyebabkan usus melorot ke rongga perut. Keenam, hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang cenderung bersifat positif. Jadi, kelainan ini ditandai dengan membesarnya jaringan otot sehingga menjadi lebih kuat karena otot sering dilatih. Dengan mengetahui berbagai jenis gangguan dan kelainan otot beserta penyebabnya, kamu dapat berhati-hati dan waspada dalam melakukan gerakan-gerakan tubuh. Jadi, memelihara kesehatan alat gerak ya. Jadi, alat gerak pada tubuh harus dijaga dan dipelihara agar aktivitas tubuh tidak terganggu.
Ya, hindarilah melakukan aktivitas di luar batas kemampuan tubuh. Jadi, kalau beraktivitas harus sesuai dengan kemampuan tubuh. Ada berbagai cara atau usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga dan memelihara kesehatan alat gerak. Namun, usaha tersebut harus ditunjang dengan pola hidup sehat. Jadi, misalnya dengan beristirahat dengan cukup, ya, mengonsumsi makanan bergizi atau makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, jadi itu tadi pembahasan untuk pembelajaran IPA, materi pembelajaran IPA PB 5 dan 6 ya. Jadi gangguan dan kelainan pada otot manusia dan cara memelihara kesehatan alat gerak agar tetap dalam kondisi sehat. Selanjutnya halaman 131 membuat komik ya. Ini masih PB 5. Jadi di sini SBDP-nya kita membahas nanti PB 5 dan PB 6. Jadi yang pertama di sini kita bahas halaman 131 bagian C, membuat komik strip. Jadi ini ada langkah-langkah ya membuat komik strip. Yang pertama yaitu membuat sketsa bingkai, kemudian membuat sketsa karakter, lalu membuat sketsa balon teks. 4. Membuat sketsa latar belakang. Kelima, menambahkan teks percakapan. Keenam, mewarnai gambar komik. Nah, ini seandainya kita dapat melakukan pertemuan tatap muka, mungkin Bu Guru sedang memberikan tugas kalian di sekolah untuk membuat sendiri komik stripnya. Tapi karena tidak ada pertemuan, nanti mungkin ya akan Bu Guru kasih tugas keterampilan membuat komik strip, tapi nanti akan diinfokan selanjutnya. Kita lanjut dulu. Ini PB 6, langkah-langkah membuat komik. Yang pertama yaitu menentukan ide atau gagasan tema cerita yang akan dibuat. Di sini bisa berupa fiksi ilmiah, ya, bisa hayalan, fantasi, drama, komedi, histori, dan fabel. Di situ bisa anak-anak buka penjelasannya di halaman 137. Jadi tema atau idenya itu bisa berupa fiksi ilmiah, ya. Nanti di situ adalah acuan teknologi yang telah ada. Temanya ya, nanti bisa kalian lihat di situ. Kemudian yang kedua yaitu menentukan karakter tokoh utamanya. Yang ketiga, mendeskripsikan watak atau ciri utama. Keempat, membuat alur cerita sederhana. Yang kelima, menggambar sesuai alur yang telah dibuat. Jadi itu tadi langkah-langkah membuat komik. Pembahasan soal selanjutnya akan Bu Guru bahas di video selanjutnya. Sekian dulu. Jadi nanti diingat ya anak-anak, tugasnya yang mana ditulis di buku tugas dan dengan tulisan yang rapi. Baik, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Pesan Bu Guru, anak-anak tetap semangat ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.